Nilai jual sama minimal bobot yang kita targetkan. Oh iya. Jadi sebelum kita jual, kita sampel dulu. Kambing ini bobotnya berapa, dikruskan kalau memang harganya itu sesuai dengan yang kita prioritaskan, ya otomatis kita masih dapat keuntungan. Nah, yang paling utama untuk bobot dan yang lain-lainnya itu supaya kambing pejantan itu lebih unggul dari yang lainnya, itu pakai SBM. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kembali saya berada di kandang kambing yang sangat besar. Nah di sini kandang kambing ini milik siapa, kemudian farmnya apa, kita akan kenalan dengan narasumber. Nanti kita akan bahas tentang penggemukan, bagaimana cara penggemukan tidak harus beli bibit. Tapi di sini sudah berjalan bertahun-tahun. Nah jadi buat kalian yang pengen tahu ceritanya seperti apa, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Nama saya Sukirman, tinggal di Sukadamai, RT 9 RW 32, Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nama farm ini bernama SDB Farm, artinya itu kita ambil dari nama daerah kita, Simpang Damai Barokah Farm. SDB Farm ini bergerak di bidang peternakan kambing, Pak, khususnya. Kalau soal penggemukan di SDB Farm ini mempunyai metode hampir sama dengan peternak-peternak lain, cuman kita punya formula yang lebih sip. Jadi kalau buat kawan-kawan yang mau penggemukan itu nggak harus beli bibit di luar, kita produksi sendiri. Jadi tidak susah-susah harus membeli dari luar. Iya. Kalau sistemnya kita harus mempersiapkan indukan yang super, artinya itu sehat, agar menghasilkan cempe yang bagus juga, terutama di pejantannya. Pejantannya ya? Iya Pak, kalau pejantannya bagus, indukannya bagus, andai kata dia punya anak cempe yang pejantan, itu bisa kita gemukkan. Iya. Mas, kalau yang di tempat kita ini ada berapa ekor Mas untuk apa namanya total Mas penggemukannya Mas? Kalau populasi di sini yang pejantan yang sudah katakanlah hampir jadi bandot, ini siap buat akeko, pedaging atau kurban, itu sekitar 20 sampai 30 ekor. Tapi yang totalnya itu ada 44 ekor. Itu hasil dari produksi kita sendiri tanpa kita membeli dari luar. Wah, keren juga. Ya. Berarti cukup modal sekali aja Mas ya? Alhamdulillah. Jadi itulah metodenya supaya penggemukan itu tidak terlalu mengeluarkan yang namanya biaya yang cukup banyak. Jadi kita harus produksi sendiri. Mas, kalau untuk penggemukan gini bisa dijual berapa bulan dalam peliharaan? Kalau untuk penjualan nggak harus menargetkan umur sih Pak. Gitu? Iya, tapi kalau buat pembibitan, kita habis lepas sapi usia antara 6-7 bulan. 6-7 bulan? Iya, tapi kalau untuk pedaging atau yang terutama kurban nih, minimal di usia 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, itu sudah memenuhi syarat. Mas, kalau penggemukan yang sampean miliki ini Mas ya, yang sampean kelola ini Mas, ini pakannya apa Mas? Kalau pakannya hampir sama dengan breeding Pak. Ya, campurannya sama dengan breeding. Kalau di pagi hari kita pakai mix, tentu ada bahan tambahan tersendiri. Karena yang kita kejarkan di sini bobot. Jadi harus ada formula yang berbeda dari breeding. Ada pakan tambahan tersendiri. Kalau hijauan tetap pakai kita Pak. Ada ya? Tetap pakai. Pakai konsentrat nggak Mas? Sementara ini kalau konsentrat kita buat sendiri Pak. Buat sendiri ya? Buat sendiri. Mas, kalau untuk pakan yang bagus itu apa tuh Mas untuk penggemukan seperti ini Mas? Kalau pakan yang bagus buat penggemukan, kalau di sini
campurannya itu bahan utamanya kita pakai onggo. Yang kedua bungkil kopra, Ya. bungkil sawit, mineral, garam, jagung giling. Yang paling utama untuk bobot dan yang lain-lainnya itu supaya kambing pejantan itu lebih unggul dari yang lainnya itu pakai SBM. Sementara ini yang kita prioritaskan di SBM. Di SBM. SBM. Jadi agar lebih kambing itu cepat gemuk, cepat mulus-mulus, Mulus ya, klimis. terus tidak mudah kena penyakit. Yang jelas kita kejar bobotnya. Iya. Bisa dilihat kambing di sini alhamdulillah nggak ada yang kurus, gemuk-gemuk semua. Karena nutrisi mereka ini sudah tercukupi baik dari mix, campuran seperti macam-macam bahan tadi, terus ditambah hijauan. Kita juga pernah pakai silase. Oh gitu Mas ya. Iya Pak. Mas, dengan penggemukan serba beli seperti ini Mas, ini apa nggak rugi tuh Mas? Kalau dibilang soal rugi sih apa namanya, tergantung ininya lah Pak, apa nilai jualnya. Oh gitu ya. Iya, Harga jual. kita harus punya prioritas nilai jual sama minimal bobot yang kita targetkan. Oh iya. Jadi iya. sebelum kita jual, kita sampel dulu kambing ini bobotnya berapa. Dikruskan kalau memang harganya itu sesuai dengan yang kita prioritaskan, Ya. otomatis kita masih dapat keuntungan. Karena kalau di beternak kambing itu, terutama penggemukan, kos tertinggi itu kan masalah pakan. Betul. Jadi kalau kita ahli dalam memainkan pakan, kita tidak akan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Begitu. Iya Pak. Nah kalau di sini cara jualnya seperti apa Mas? Jogrok atau timbang gitu? Kalau di sini metode penjualannya itu bobot Pak. Jadi kita jual kiloan, ditimbang hidup di kandang. Per kilo berapa biasanya Mas? Kalau sementara ini sekilo itu Rp100.000 Rp100.000 ya? per kilo. Per kilonya? Iya Pak. Gitu. Nah kalau penggemukan seperti ini Mas, bisa dipanen tuh setelah bobot berapa? Kalau penggemukan bisa dipanen, tidak ada istilahnya patokan Pak. Iya. Yang penting ada konsumen niat membeli, kita lepas. Oh gitu ya. Tapi prioritas utamanya kan kita menunggu di waktu Hari Raya Kurban. Oh gitu ya. Ya, Idul tapi Adha. seandainya ada konsumen yang ingin membeli hanya sekedar buat pacek atau akekoh atau pedaging, kita lepas. Kalau penggemukan tanpa beli bibit itu otomatis bisa kita hasilkan dari bibit kita sendiri, dari indukan itu sendiri. Iya. Jadi tanpa membeli di luar. Ya, kalau kita punya indukan misalnya katakanlah 100 ekor. Iya. Dia bereproduksi, nggak usah lah kita bicara muluk-muluk, 1 ekor saja. Kalau 1 ekor itu anaknya kebanyakan jantan, itu kan 50%. 50%-nya jantan. Tapi kalau anaknya itu 2, Iya. jantan betina, otomatis kita kan ya sebagian udah bisa memenuhi kebutuhan untuk fattening. Oh begitu Mas ya. Jadi semakin banyak indukan, peluang kita untuk mendapatkan anak pejantan itu lebih besar Pak. Ya. Makanya indukan itu harus selalu dalam kondisi yang siap reproduksi. Di breeding kita sendiri lebih hasil digemukkan atau lebih hasil kalau dijual lepas sapi? Kalau bicara soal hasil, mana yang lebih unggul atau yang lebih melebihi, hampir sama sih Pak. Iya. Kalau untuk pejantan, penjualannya itu kan mungkin cuman nyari 1 pasang. Ya. Tapi kalau untuk doro-doro atau yang betina, itu agak banyakan konsumen nyarinya. Oh, gitu. Jadi lebih unggul yang agak yang betina-betina. Tapi di saat waktunya ini bongkar, otomatis keuntungan kita lebih tinggi. Yang jantan kita bok Mas ya. Iya. Lalu terus gimana dengan yang betina Mas? Apakah bisa terjual total?
Kalau untuk yang betina Pak, itu andai kata mereka konsumen ada yang niat membeli, kita lepas. Tapi kalau tidak, itu menjadi apa ya, modal kita untuk memperbesar indukan. Oh, mencetak indukan? Iya, harus kita cetak indukan agar kedepannya indukan kita bertambah, kita dapat pejantan yang lumayan banyak dari produksi induk-indukan tersebut. Ini kalau sampai ini bisa jual berapa per tahun, Mas? Atau per bulan gitu? Kalau per tahun kemarin kita jual karena apa yang siap untuk kurbanan itu belum begitu banyak. Kebanyakan yang masih di bawah usia rata-rata, kita kemarin bisa jual sekitar 24 ekor dalam satu periode. Tapi di samping itu banyak konsumen lain yang kayak para petani nih, pengen memelihara keturunan dari farm di sini, sudah lumayan banyak. Gitu. Di farm kita ini ada berapa indukan, Mas? Kalau untuk indukannya kurang lebih ada 170-an lah Pak. Mas, 170? Iya, 170-an. 170 itu berarti bisa menghasilkan cempe hampir tiap hari ya? Tergantung ini Pak, apa namanya, proses perkawinannya. Secepat apa kita bisa mencetak calon-calon indukan bahkan dari cempenya itu sendiri. Oh gitu. Kalau kita apa namanya, proses perkawinannya itu tidak terlambat, otomatis reproduksi itu tidak akan terlambat juga. Jadi selalu nyambung terus. Misalnya ada indukan yang melahirkan, usianya sudah mencapai 2-3 bulan. Lalu ada indukan yang siap sape. Nah, itu disape tapi indukannya dalam kondisi bunting. Jadi setelah itu indukan yang umur 23 bulan tadi nyapeh lagi, ini sudah hamil tua. Oh gitu ya. Jadi yang kedua tadi udah bunting juga. Jadi prosedur perkawinannya itu jangan sampai telat. Bagaimana caranya kita mengatasi keterlambatan reproduksi? Iya, Mas. Kalau untuk target penggemukan di tempat kita ini ada targetnya berapa ekor sih, Mas? Kalau soal target, sementara ini kan populasi yang untuk penggemukan ini sementara volumenya itu hanya sekitar 73 ekor. Nah, jadi sementara itu dulu. Jadi rotasi perputarannya ini nanti kalau sampai penuh, ya mau nggak mau kita harus bisa mengeluarkan yang siap jual. Oh begitu ya? Iya Pak, agar tempat untuk yang muda-muda ini tersedia kembali. Nah, ini ada yang kecil-kecil Mas? Ya ini Pak, ini baru beberapa bulan saya masukkan ke sini, baru lepas sape. Mungkin usianya di 5-6 bulan lah. Ini ya? Iya, ini batas sini, terus ini sampai sini. Oh, ini baru dimasukkan Mas ya? Baru Pak. Berarti bahasa penggemukannya ini udah mapan belum Mas? Kalau karena kan mereka masih baru, masih butuh adaptasi, dia lepas dari induknya. Nah itu maksudku. Nah nanti tetap kita soal pakan itu harus kita lebihkan lah. Bahasanya itu harus kita apa namanya, pantau terus perkembangannya, karena mereka kan baru beradaptasi di tempat yang baru, lepas dari induknya. Ini udah berapa hari di box ini Mas? Ini baru sekitar 1 bulanan lah Pak. 1 bulan ya? Iya, jadi masih butuh adaptasi tempat yang baru. Kalau yang udah 3-6 bulan di sini, mereka sudah cocok, sudah pas. Dan metodenya Pak, sekali dia masuk box di sini, itu nggak bisa dipindah-pindah. Oh gitu? Iya, kalau dia dipindah, otomatis dia pola dia makan itu jadi berkurang. Maksudnya berkurang, awalnya dia di sini, terus saya pindah ke sana. Ini sudah cocok sama ini, begitu saya pindah, dia berantem, tarung, dakduk-dakduk. Dia nggak mikir makan, nggak mikir apa, kambing jadi agak berkurang bobotnya. Jadi dia begitu tarung terus. Iya Pak, begitu kambing ini sekali masuk di tempat ini, kalau metode saya di sini, ya udah diamkan dia di sini. Kalau emang dia sakit, dia punya kena apa, kita tanggulangi sampai sembuh.
keluarnya di saat bongkar saja. Oh iya. Berarti begitu masuk keluar saat panen ya? Iya Pak, jadi nggak bisa dipindah-pindah. Metodenya di sini seperti itu. Mas, ini untuk penggemukan sekatan berapa sih Mas ukurannya Mas? Ini ukuran 50 cm Pak. 50 cm ya? Panjangnya 120. Oh, 50 kali 120 itu Iya, udah aman Mas ya? Aman. Iya. Ini udah usia berapa nih Mas? Kalau ini usia 8 bulan Pak. Mas, ini rahasia apa Mas? Klinis gini Mas? Rahasianya di Apa bungkil ini? kopra Pak. Wah, Kalau bungkil kopra itu kan mengandung minyak. Minyaknya tinggi, kandungan minyaknya wangi. klimis rek. Jadi dipakan itu keluar aromanya Pak. Iya. Halus. Dan nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang keriting-keriting nggak ada. Alhamdulillah Pak. Semua guys. Lihat nih, Karena perhatikan. metode pakan selalu kita perhatikan Pak. Itu Mas ya. Ya supaya menghasilkan yang bagus. Mas, untuk pemberian obat cacing seperti apa sih yang di sini Mas? Kalau obat cacing itu berkala Pak. Dari awal mula dia masuk ke box. Ya. Minggu pertama kita suntik. Minggu kedua kita suntik. Ya. Minggu ketiga enggak. Minggu keempat kita suntik. Ya. Minggu kelima enggak. Minggu keenam enggak. Minggu ketujuh kita suntik. Oh begitu ya. Selanjutnya berkala dari 1 bulan, 2 bulan kemudian, setelah itu 3 bulan sekali. Ya. Jadi kita lihat kondisi kambingnya, kalau memang dia makannya berkurang atau kondisi kambingnya lesu, Ya. itu kita suntik ulang. Dan pasti brigas-brigas Mas ya. Alhamdulillah Pak, di sini benernya kambingnya sehat semua. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang garuk-garuk. Jadi ciri-ciri nggak garuk-garuk itu ciri-ciri kambing sehat. Kambing sehat, gayemi sehat, Gayemi sehat, tidak gatal guys. tidak gatal. Tidak gatal. Karena rutin Pak, Gitu ya? penyemprotan kandang kita lakukan. Oh gitu. Iya Pak, perawatan kandang kita lakukan, kotoran juga, dibantu sirkulasi udara yang bagus. Karena Jadi, ketinggian kandangnya pun sesuai standar ini. Iya, sesuai standar Pak. Matahari masuk Ini kenapa kandang ini saya buat transparan agar sinar matahari dapat masuk ke dalam. Daripada kita harus berjemur, kalau mau jemur segini banyaknya kambing ya waktunya habis Pak. Nggak ada waktu. Jadi kita tanggulangi dengan cara memberikan atap yang transparan. Iya. Tadi menyambung dengan kalimat penyemprotan Mas. Yang disemprot tuh apanya Mas? Kalau saya di sini untuk menanggulangi, mencegah Pak, sebelum kutu itu datang. Jadi kotorannya plus kandangnya, pertama kita semprot dengan disinfektan. Keduanya kita semprot dengan pakai pastak. Kalau pastak itu saya semprotkan ke badan kambing-kambing ini agar mencegah kutu itu datang. Pantas kok. Kalau di bawah, mulus. di kohenya ini kita semprot disinfektan agar jentik-jentik kutu itu tidak bertelur, jadi tidak naik ke atas. Oh gitu Mas ya. Di samping itu amoniaknya juga tidak terlalu mengganggu kesehatan kambing. Oh gitu. Siap. Wih, bagus sekali. Jadi begini Pak Indra, Ya? Inilah kunci sukses saya dalam melakukan metode penggemukan. Inilah calon-calon indukan buat bahan kita supaya menjadi pejantan. Di sana juga banyak sudah kita siapkan calon-calon indukan. Jadi tanpa membeli bibit penggemukan dari luar. Begitu. Ya inilah kambing-kambing kita yang siap produksi. Oh gitu. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Penggemukan tanpa beli bibit. Tanpa membeli bibit. Jadi kita produksi sendiri. Produksi sendiri. Iya Pak. Ini Mas ya, udah siap juga nih ya? Ini baru umur 5-6 bulan Pak. Ini calon-calon indukan. Calon indukan yang masih muda, masih sangat muda lah. Oke. Mas, terima kasih nih atas waktunya nih. Udah Sama-sama, banyak ilmu Pak. yang sampai share di video ini. Semoga peternakan yang jenengan kelola berkembang biak, jadi banyak barokah buat semua orang. Amin. Pesan saya buat para peternak, jangan menyerah, jangan putus asa, selalu semangat. Apapun pekerjaan kita harus kita jalani dengan sepenuh hati agar mendapat hasil yang lebih baik. Salam ternak,
sampai mana olah ternak, olah kepenak.